بكرة وأصيلا لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون ولو كره المشركون ولو كره المنافقون لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الحمد لله الذي جعل اليوم عيدا للمسلمين وحرم فيه الصيام على المؤمنين ونزل القرآن هدى للناس ورحمة للعالمين أشهد أن لا إله إلا الله رب العالمين وأشهد أن محمدا سيد الأنبياء والمرسلين إمام المتقين وقائد الغر والمحجلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Hadirin jamaah salat Idul Adha yang senantiasa berbahagia dengan nikmat dan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Marilah dari waktu ke waktu kita semai terus benih-benih keimanan dan ketakwaan yang telah Allah anugerahkan kepada kita semua menuju tingkat dan kualitas iman dan takwa yang dapat menghantarkan kita meraih ampunan Allah sehingga Allah berkenan membuka pintu keberkahannya dari langit dan bumi seperti yang dijanjikannya. Jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi, tetapi mereka mendustakan ayat-ayat kami. Tetapi mereka mendustakan ayat-ayat kami itu, maka kami siksa mereka disebabkan perbuatannya. Al-A'raf ayat 96. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Hadirin jemaah salat Idul Adha rahimakumullah, puncak dari amalia haji adalah wukuf di Arafah. Disinilah setiap jemaah akan lebih merasakan kesatuan hati dengan sesama jamaah. Mereka bersama-sama bersujud, berzikir, memuji Allah dan mengagungkannya. Mereka saling mendoakan di antara mereka untuk kebaikan dunia dan akhirat. Seluruh orang yang beriman, mereka diingatkan akan kesejatian dirinya di akhirat dari perjalanan hidupnya. Begitulah nantinya mereka akan dikumpulkan dan mempertanggungjawabkan apa yang telah mereka kerjakan selama hidup mereka. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Ibadah kurban yang syarat dengan nilai pengorbanan dan tarbiyah kembali Allah hadirkan melalui kekasihnya Nabi Ibrahim bersama putranya Ismail alaihissalam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni azbahuka fanzur madza tara qala ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Maka tatkala itu ia Ismail sampai pada usia sanggup berusaha, Ibrahim berkata, wahai anakku, sungguh aku bermimpi bahwa aku akan menyembelihmu. Maka pikirkanlah bagaimana pendapatmu. Ismail berkata, wahai ayahku, laksanakanlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu. InsyaAllah engkau akan mendapati termasuk orang-orang, aku termasuk orang-orang yang sabar. As-Saffat ayat 102. Hadirin yang dimuliakan Allah, ketaatan seorang Ismail yang masih belia tentu buah dari pendidikan ayahandanya yang mulia. Perintah Allah justru datang melalui mimpi yang merupakan level terberat dalam menerima perintah Allah. Dibanding dengan malaikat yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan perintah,
kasih sayang seorang ayah tentu akan menjadi pertimbangan dalam melaksanakan perintah tersebut. Namun justru Ibrahim memilih untuk memenuhi perintah Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih putranya daripada mengikuti perasaan dirinya terhadap putranya yang masih kecil. Karena ia yakin tidak mungkin Allah memerintahkan sesuatu melainkan untuk kebaikan dirinya, keluarganya dan umatnya pada masa yang sama. Disitulah tergambar tingkat ketaatan Nabi Ibrahim yang luar biasa, yang layak mendapat kehormatan untuk membawa risalah ibadah kurban dan ibadah haji bersama keluarganya. Hadirin jemaah salat Idul Adha yang berbahagia, dari perspektif tarbiyah, hadirnya Ibrahim bersama keluarganya dalam dua ibadah agung, yaitu ibadah haji dan ibadah kurban, merupakan wujud dari keberhasilan tarbiyah ilahiyah, pendidikan Allah secara langsung kepada keluarga mulia tersebut. Namun tahapan dan proses pendidikan keluarga Ibrahim dapat direkam dari doa yang dipanjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah Ibrahim ayat 35, Allah Subhanahu wa taala mengabadikan doa yang merupakan wujud dari cita-cita luhur Nabi Ibrahim alaihissalam. Proses pendidikan Allah bermula ketika mendapat perintah untuk berhijrah memakmurkan Makkah bersama keluarganya. Ya Tuhan kami, sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian keturunanku di lembah yang tidak mempunyai tanam-tanaman di dekat rumah Engkau Baitullah yang dihormati. Ya Tuhan kami, yang demikian itu agar mereka mendirikan salat, maka jadikanlah hati sebagian manusia cenderung kepada mereka dan berilah rezeki mereka dari buah-buahan. Mudah-mudahan mereka bersyukur. Ibrahim ayat 37. Hadirin jemaah yang dimuliakan Allah, ayat ini dan beberapa ayat setelahnya menggambarkan bagaimana proses dan tahapan pendidikan keluarga yang tidak singkat, sehingga keluarga Ibrahim diabadikan sebagai keluarga teladan sepanjang zaman yang menjadi ikon dua ibadah agung, ibadah haji dan ibadah kurban. Padahal institusi yang paling permanen hingga ke surga kelak adalah institusi keluarga. Institusi ini dijadikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai parameter kebaikan umatnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap keluarganya, dan aku adalah orang yang paling baik terhadap keluargaku. Hadis riwayat Tirmizi dan Ibnu Majah. Jamaah salat Idul Adha yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, paling tidak terdapat 3 metode pendidikan keluarga yang telah dibangun oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dari doa yang disebutkan oleh ayat di atas. Yang pertama, Nabi Ibrahim alaihissalam tidak menempatkan keluarganya di sembarangan tempat, melainkan di dekat Baitullah atau rumah Allah. Penempatan ini bukanlah suatu kebetulan, melainkan sebagai pertanda bahwa sejak awal Nabi Ibrahim alaihissalam sangat memperhatikan lingkungan tempat tinggal keluarganya. Beliau ingin mengkondisikan keluarganya agar senantiasa dekat dengan Baitullah. Dan yang kedua, meskipun keadaan sekeliling tempat tinggal keluarganya adalah tempat yang sangat tandus, kering dan tidak ada tanam-tanaman dan tumbuhan, namun yang diminta oleh Ibrahim alaihissalam pertama kali adalah agar keluarganya dijadikan orang-orang yang mampu mendirikan salat. Inilah permohonan yang berorientasi untuk mendekatkan keluarga dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebuah permohonan yang jarang dikumandangkan oleh para orang tua dan kaum pendidik sekarang. Sungguh sangat kontras dengan dunia pendidikan sekarang yang lebih kental dengan material oriented. Dan yang ketiga, doa Nabi Ibrahim alaihissalam berikutnya, jadikanlah hati sebagian manusia cenderung kepada mereka. Beliau sangat berharap bahwa keluarganya menjadi orang-orang yang dicintai oleh masyarakat, dan sebuah keluarga akan disegani oleh masyarakat manakala tampil dengan akhlak dan perilaku yang terpuji dan bisa memberikan manfaat di tengah-tengah mereka. Hadirin jemaah Idul Adha yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Inilah beberapa rumusan metode pendidikan ala Nabi Ibrahim alaihissalam
yang mampu menghantarkan mereka menjadi keluarga teladan sepanjang zaman yang diabadikan di dalam Al-Quran. Keluarga yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membawa sekaligus tampil sebagai pemeran utama dalam syariat ibadah haji dan ibadah kurban. Kita sangat berharap akan lahir keluarga-keluarga Ibrahim yang kental dengan nilai perjuangan dan pengorbanan untuk kepentingan dan maslahat umat, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang artinya seorang mukmin itu adalah bisa bersatu dan dipersatukan. Tidak ada kebaikan bagi orang yang tidak bersatu dan tidak dipersatukan dan tidak dapat dipersatukan. Dan sebaik-baik manusia adalah yang paling banyak memberi manfaat kepada sesamanya. Hadis riwayat Tabrani dan Daruqutni. Hadirin jemaah yang dimuliakan Allah, akhirnya di hari yang sangat mulia ini, mari kita semua berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita keluarga yang taat kepada perintah Allah Subhanahu wa taala, keluarga yang saling menyayangi sesama. Lebih dari itu, mudah-mudahan Allah menjadikan umat ini umat yang satu, umat yang kuat, umat yang bersaudara dan saling berkasih sayang, umat yang punya kemuliaan dan martabat. Amin ya rabbal alamin. Allahumma salli wa sallim ala wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfiril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Alhamdulillah hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, hari ini kami berkumpul di sini di hari yang penuh berkah ini, memohon kepadamu untuk menyatukan hati-hati kami, berkumpul atas cinta padamu, berjanji setia menolong agamamu. Kuatkanlah persaudaraan kami, tunjukilah jalan hidup kami, kekalkanlah persaudaraan kami, penuhilah hati kami dengan iman padamu dan kekuatan tawakal padamu. Hidupkan kami dan keturunan kami dalam ma'rifat padamu, matikan kami dalam syahid di jalanmu. Sesungguhnya engkau adalah maha penolong. Ya Ghafur, Ya Razzaq, terimalah ibadah haji saudara-saudara kami yang berhaji tahun ini. Jadikanlah haji mereka haji yang mabrur. Ampunilah dosa-dosa mereka dan selamatkanlah mereka sampai kembali ke kampung halaman, bertemu dengan keluarga-keluarganya. Mereka dalam keberkahan. Anugerahkanlah kami yang belum berhaji agar dapat melaksanakan ibadah haji ke Baitullah. Ya Tawwab, Ya Fattah, terimalah semua pengabdian dan pengorbanan kami. Sempurnakanlah yang kurang dari kami. Engkaulah yang maha sempurna. Jadikanlah keluarga-keluarga kami keluarga yang berkomitmen dengan kebaikan, setia dengan ketaatan, keluarga-keluarga yang menegakkan salat, keluarga-keluarga yang rajin berinfak, semangat beribadah dan senantiasa berusaha menjalankan kewajiban. Allahumma ansurna fa innaka anta khairun nasirin. Ya Allah, berilah pertolongan karena engkaulah sebaik-baik yang memberikan pertolongan. Allahumma dafa'anna al-bala wal waba wal mihan ma zahara minha wa ma batan. Ya Allah, jauhkanlah kami dari bala bencana, dari berbagai macam wabah dan berbagai macam wabah penyakit di wilayah kami dan di wilayah kaum muslimin, di seluruh wilayah negara kaum muslimin. Ya Allah, sesungguhnya engkaulah yang menurunkan segala bentuk penyakit dan engkaulah yang menyembuhkannya. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.